2025 mau rakit platform AM5 atau AM4 masih cukup bertenaga? Pakai prosesor paling mantap di kelasnya. Pakai GPU favorit para gamers tentunya. Budget mepet tapi bisa gaming. Kerja berat dan siap tanding. Gas kita rakit dan tes platform AM4 ini. Let's go! Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Niat. Kembali lagi di konten Rakit PC episode ke-13 kita. Pada episode kali ini, kita mau rakit PC dengan platform AM4. Kenapa nggak AM5 aja sekalian, Min? Kenapa, hayo? Gas disimak videonya ya sampai habis. Sebelum ke videonya, kita ingetin terus nih, buat yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe dulu. Diisi tombol thanks-nya juga, sangat disarankan. Hehehe. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke komponennya yuk. Komponen pertama yaitu prosesor. Prosesor yang kita pakai adalah prosesor Primadona di platform AM4. Apa coba? Ya, benar banget. Apalagi kalau bukan si Ryzen 5 5600. Nggak ada pilihan lain sih, di kelas budget 1 juta lebih dikit. Punya 6 core dan 12 thread. Clock speed kencang, irit daya, dan output gauge yang besar. Komplit banget kan? Pastinya siap melibas game AAA. Untuk aplikasi berat pun rasanya masih sanggup banget dilibas pakai prosesor yang satu ini. Saya beli prosesor ini dalam kondisi tray ya, di angka 1,3 jutaan. Part yang kedua adalah Mobo. Pastinya kita pilih Mobo dengan platform AM4 ya sob. Di sini kita pilih dari ASRock dengan seri B550M Pro 4. Memiliki ukuran MATX. Pilihan Mobo ini sangat rekomen untuk rakitan AM4 karena fiturnya komplit sob. Minus wifi deng. Hehehe. Looksnya cukup mantap, dilengkapi dengan heatsink untuk VRM, chipset, dan juga SSD M.2-nya. Memiliki 4 slot untuk RAM, 2 slot untuk SSD M.2, 2 slot PCIe X16, dan lain-lain. Interface-nya bisa berjalan di Gen 4. Performanya juga bisa dibilang sangat stabil. Masih bisa sih kalau sobat nanti upgrade ke Ryzen 7 atau 9. Untuk harga dari Mobo ini berkisar di angka 1,4 jutaan. Part ketiga adalah heatsink fan alias HSF-nya sob. Di sini kita gunakan HSF dari Deepcool dengan seri AG400 ARGB. HSF ini merupakan air cooler tipe tower. Disupport oleh 4 pipa penghantar panas dan fan berukuran 12 cm yang sudah support ARGB. Bikin tampilannya nggak ngebosenin dong pastinya, karena warna bisa kita sesuaikan dengan selera. Cooler tipe ini masih cukup banget untuk handle Ryzen 5 5600. Nanti kita lihat deh performanya di bagian pengetesan. Untuk harganya berkisar di angka 200 ribuan. Part keempat yaitu storage-nya sob. Pada sektor penyimpanan ini saya percayakan kepada SSD NVMe dari MagQuest dengan seri Raptor. SSD ini masih Gen 3 ya sob, dan berjalan dengan speed up to 2400 Mbps. Saya pilih kapasitas yang 512 GB sob. Cukup banget kalau buat install sistem dan beberapa game kompetitif. Pasti ada yang nanya, kok nggak sekalian Gen 4 aja sob? Prosesor dan mobonya kan mendukung tuh. Saya rasa sih Gen 3 masih sangat cukup untuk game casual dan pekerjaan saat ini. Dan pastinya harganya murah sob, cuma di angka 400 ribuan aja. Oh iya, untuk secondary storage kita pakaikan juga harddisk berukuran 1 TB dari Seagate. Ini ori Seagate ya sob, copotan dari PC build up. Lumayan lah buat nyimpen data. Kalau beli baru di marketplace harganya berkisar di angka 300 ribuan lebih. Part kelima kita yaitu RAM.
kita gunakan RAM dari Tim Group, yaitu T-Force Delta RGB. RAM RGB sejuta umat, hehehe. Kita gunakan 2 keping kapasitas 16 GB, jadi totalnya adalah 32 GB. Dengan speed di angka 3600 megatransfer per second. Speed segini sweet spot banget buat rakitan DDR4, apalagi multitasking. Gak ini mah. Pasti nyaman banget pakainya. Di sini ada yang masih pakai RAM 8 GB gak? Coba tulis di kolom komentar keluh kesahnya. Untuk harga dari RAM-nya ada di angka sejutaan. Part ke-6 adalah si jantung PC alias power supply. Di sini kita gunakan kapasitas 550 watt aja sob. Aman kok kapasitas segitu buat rakitan kita kali ini. Tapi kita gunakan PSU dari brand sepuh di dunia per PSU-an, yaitu Seasonic. Kita gunakan Seasonic G-Series dengan sertifikasi 80 plus gold. Ini barangnya berat banget sob, kokoh banget build quality-nya. Dia udah semi modular juga. Jadi kabel yang nggak bisa dicopot cuma kabel 24 pin dan 8 pin CPU. Sisanya kayak kabel SATA, Molex, dan PCI IC bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan sobat. Kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi nih mah. Top tier sob. Untuk harga dari PSU ini berkisar di angka 500 ribuan dalam kondisi second. Part ke-7 yaitu aksesorisnya. Kita pakai fan casing murah meriah dari Oxypus. Biar sirkulasi dalam casing aman terkendali. Saya gunakan 2 untuk intake samping, 2 untuk intake bawah, dan 1 untuk exhaust. Model dari fan casing ini sangat minimalis dan elegan sob. Build quality-nya juga mantep sih untuk kelasnya. Cocok banget buat sobat yang konsep rakitannya minimalis. Menggunakan 3 pin PWM ya untuk powernya. Harga dari fan casing ini ada di angka 30 ribuan. Part ke-8 adalah sektor grafis. Di sini kita tandemkan CPU dari AMD dengan GPU dari AMD juga ya sob, yaitu RX 6600 XT dari brand PowerColor. Mempunyai VRAM di angka 8 GB yang pastinya sangat cukup untuk dipakai gaming pada resolusi 1080p. Salah satu keuntungan dari rakitan full kubu merah yaitu kompatibilitasnya untuk resizable bar atau AMD menamakannya Smart Access Memory. Bikin performa gamingnya meningkat hampir 15% ketika fitur ini kita gunakan. Untuk daya yang dihisap oleh GPU ini juga biasa aja, sekitar 140 watt sob. Sangat worth it jika kita bandingkan dengan performa yang kita dapatkan. Saya iseng-iseng main di TV 4K aja masih cukup nyaman di 60 fps. Kalau buat game kompetitif mah, libas lah combo mode ini. Hehehe. Untuk harga dari GPU-nya ada di angka 2,5 hingga 3 jutaan. Part terakhir yaitu casingnya sob. Kita gunakan casing aquarium dual chamber dari Digital Alliance dengan tipe N30S. Casing ini cukup lega sih karena bisa menampung GPU dengan panjang hingga 30 cm-an. Mobo maksimal ukuran MATX. Airflow di casing ini juga cukup baik dengan maksimal fan casing yang bisa dipasang hingga 9 buah. Sangat disayangkan, build quality-nya saya rasa kurang kokoh. Maklum lah, harganya nggak sampai 500 ribu. Hehehe. Udah lengkap nih partnya. Gaskan, kita lanjut ke perakitannya. Let's go!
begini tampilan dari PC yang barusan kita rakit. Cukup santai ya tampilannya, dominan hitam dan ada aksen-aksen putih sedikit. Pasti sobat udah gak sabar lihat performanya. Skuy lah, kita tes performanya. Muscles, you dummy! Right, here goes! We've turned the tables on him. Right, no time to hold back. My fists are crushing it out there!
Gimana menurut sobat performa dari rakitan PC AM4 kita kali ini? Masih mantap kan pastinya? Masih sangat mumpuni untuk melibas game dan aplikasi kekinian. Berikut harga dari rakitan ini. Saya tampilkan di layar ya. Sobat ada pendapat atau rekomendasi rakitan lain? Coba tulis di kolom komentar. Sekian video rakit PC kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi untuk sobat semua. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!